Nama budaya. Pada sore hari ini perkenankan kami Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia yang terdiri dari para advokat dan juga praktisi hukum mewakili teman-teman di daerah atas beredarnya isu dan atau diksi narasi yang sangat mengganggu terhadap suasana kebatinan saudara-saudara kita yang juga menjadi pertanyaan serta desakan dari beberapa daerah. Kebetulan kami memiliki wadah advokat sehingga ada beberapa pertanyaan serta desakan penitipan agar ini segera dianulir. Sebagai penegak hukum tentunya dalam konteks menghindari konflik horizontal yang terjadi baik secara profesi di dalam pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, sehingga hal-hal demikian mungkin menjadi kegalauan dan juga menjadi hal-hal yang membuat perasaan batin teman-teman yang memiliki keragaman agama yang berbeda-beda. Namun hari ini kita akan menyampaikan keluhan ini mewakili teman-teman di daerah, bahwa adapun itu saya sendiri perkenalkan ya, untuk Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia ini, perkenalkan saya akan memperkenalkan teman-teman yang hadir di sini. Saya Adi Darmawan bertindak sebagai juru bicara hari ini dalam rangka somasi terbuka ya. Terus kemudian di samping kanan saya bertindak sebagai ketua aliansi saat ini adalah Bapak Seflin Boygano ya. Terus di sebelah kiri saya bertindak sebagai wakil ketua Aliansi Advokat Lintas Agama ini adalah Bapak C. Suhadi. Kemudian ada Bapak Kunang di sebelah kanan saya, dan ada Bapak David Pajung ya. Kemudian di samping kiri ada Bapak Weldy ya. Terus kemudian ada salah satu ketua dari Ikatan Pemuda Katolik, Bapak Irjan. Ya, hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman baik di tingkat daerah. Dari persemalam saya bisa menyampaikan bahwa dari persemalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp ya dari grup kami. Itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini, sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya ya, kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum. Untuk itu saya akan menyerahkan kepada Bapak Ketua, Pak
Sevlin Boygano dalam konferensi pers hari ini masih terbuka terkait apa? Monggo, tempat dan waktu saya persilakan buat Pak Ketum. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media semua yang terhormat, juga bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Dr. HM Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Somasi ini disampaikan sebagai bentuk peringatan serius sekaligus komitmen kami dalam menjaga persatuan bangsa serta mencegah perkembangan narasi yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian somasi ini kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Kalla untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan itikat baik Bapak Yusuf Kalla, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 13 April 2006. Hormat kami, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI. Terima kasih. Saya silakan kembali. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itulah tadi pembacaan somasi terbuka yang melalui media kami sampaikan terlebih dahulu, dikarenakan memang hal ini sudah tersebar di seluruh patron-patron media sosial yang sudah hampir ditonton banyak sekali oleh publik, termasuk diterimanya oleh para pemuda, pegiat sosial, kemudian para organisasi-organisasi Kristiani dan atau Muslim itu sendiri.
bahwa kemudian hal ini menjadikan suasana kebatinan teman-teman menjadi tidak nyaman, karena yang mengucapkan ini adalah orang yang tidak sembarang dan tidak main-main, karena beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali ya. Adapun itu, saya minta wakil ketua untuk menyampaikan dalam somasi terbuka ini pesan dan yang ingin disampaikan kepada Bapak HM Muhammad Yusuf Kalla ya. Silakan waktu yang tepat Pak Suwadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media. Barangkali tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan press conference kali ini ya. Itu terkait ada dugaan yang menurut hemat kami ini udah masuk dalam ranah penistaan agama. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan, yang dikatakan sebagai penistaan agama? Kalau tidak salah dalam potongan video pendek, Bapak Yusuf Kalla mengatakan ya, membunuh dalam agama Kristen itu, singkatnya nih ya, itu sahid ya. Padahal di dalam ajaran Kristen kata-kata membunuh itu dilarang. Ya, itu sesuai dengan firman yang kami yakini bahwa di dalam agama Kristen yang sifatnya menyakiti atau membunuh orang itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya. Nah, oleh karena itu kita melihat lagi berita ini ya berkaitan dengan masalah kata-kata membunuh itu dibenarkan ya. Walaupun diksinya apa ya, kita tetap mengatakan itu tidak dibenarkan. Nah, terus kemudian pada parameter pasal yang dikenakan dalam persoalan ini yang kita akan laporkan itu adalah pasal 300 KUHP yang baru 301 dan juga pasal 28 ayat 2 pasal 45 Undang-Undang ITE. Karena kami menduga ya berita tersebut itu sudah menyebar kemana-mana dan kemudian ini ditafsirkan dengan cara yang berbeda, dan kita tidak mau ya penafsiran atau diksi yang dikatakan membunuh itu dibenarkan di dalam ajaran Kristen atau Katolik ya, itu adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang nantinya ditafsirkan oleh kalangan-kalangan Kristen dan Katolik. Oh boleh dong kalau gitu membunuh, oh boleh dong kalau gitu kalau dalam keadaan tertentu melakukan kekerasan untuk menghilangkan nyawa orang. Nah, diksi ini yang kita mau hilangkan, karena sekali lagi saya katakan bahwa kami katakan di sini bahwa kata membunuh ya itu adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Kristen dan Katolik. Oleh karena itulah supaya diksi atau katakanlah penafsiran ini tidak berkembang luas, barangkali pertama kami sebagai lawyer itu tentunya tidak gegabah melaporkan persoalan ini, karena kita tahu juga Pak JK ini kan sebagai bekas wapres ya atau mantan wapres, kita juga menghormati bagaimana sikap dari pernyataan ini dan kemudian kita counter dengan keadaan yang sekarang. Tentunya tadi sudah dikatakan kita meminta kepada beliau apa maksudnya dengan diksi membunuh itu dibolehkan dalam ajaran Kristen dan Katolik. Karena tadi saya sudah katakan ya di dalam ajaran Kristen dan Katolik membunuh itu dilarang. Terus kemudian maksud dan tujuannya apa berkaitan dengan masalah ini? Ini yang perlu kita klarifikasi dan kita minta pertanggungjawaban beliau ya. Tadi waktunya 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam ini tidak dilakukan upaya-upaya yang kami mohonkan dalam somasi terbuka ini, kita akan mengambil langkah hukum seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kalau nggak salah hari ini kita dengar sudah ada beberapa laporan yang sudah masuk ke Mabes Polri. Barangkali nanti
kalau memang tidak ada klarifikasi atau tanggung jawab dari beliau ya dalam rangka mengklarifikasi dan meluruskan berita ini, kami juga akan membuat laporan polisi. Terima kasih.